munculnya Imam Mahdi dan Dajjal, termasuk tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis syahih. Lantas, siapa yang duluan muncul? Imam Mahdi atau Dajjal? Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Ia berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sedang muzarokah, mengingat. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian ingat-ingat? Kami pun menjawab, kami sedang mengingat-ingat hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai engkau melihat 10 tanda sebelumnya. Asab, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj. 3 peristiwa ditelan bumi, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab, dan tanda terakhir itu adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke padang mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Lantas siapa yang duluan muncul? Imam Mahdi atau Dajjal? Jawabannya adalah Dajjal termasuk dalam tanda besar hari kiamat yang muncul lebih awal daripada tanda-tanda besar lain. Namun, sejumlah ulama berpendapat sebelum kemunculan Dajjal, tanda penghubung harus muncul terlebih dahulu. Tanda penghubung tersebut adalah Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim, Imam Mahdi diceritakan akan muncul dari umatnya Nabi Muhammad. Hal ini seperti yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut Nabi bersabda, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam 1 malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Imam Mahdi juga merupakan imam atau pemimpin yang adil dan juga mementingkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Imam Mahdi memimpin selama kurang lebih 7 atau 8 atau 9 tahun. Setelah sebelumnya dunia dipenuhi dengan keributan dan kezaliman, Imam Mahdi juga diceritakan akan muncul dengan nama seperti nama Rasulullah SAW dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah SAW. Adapun ciri-ciri fisik, Imam Mahdi merupakan seorang laki-laki yang memiliki dahi yang lebar dan juga memiliki hidung yang panjang mancung. Sedangkan kemunculan Dajjal dalam bahasa Arab berasal dari kata Dajjala yang berarti berdusta. Dajjal juga berasal dari Dajjala Asy-Syai'a yang berarti menutupi sesuatu. Oleh karena itu, kata Dajjal memiliki 2 arti, yaitu orang yang menutup-nutupi suatu perkara dan pendusta. Keduanya merupakan sifat Dajjal. Dalam suatu hadis, dikisahkan bahwa Dajjal akan keluar dari negeri di timur bernama Khurasan. Hadis tersebut diriwayatkan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari negeri timur bernama Khurasan, diikuti oleh para kaum. Muka-muka mereka seperti perisai yang dilapisi dengan kulit. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dajjal adalah makhluk yang handal dalam mengelabui manusia. Ia akan memutarbalikkan fakta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal mata sebelah kirinya cacat, rambutnya banyak. Ia membawa surga atau kebun dan api. Apinya adalah surga, dan surganya adalah api. Hadits riwayat Muslim. Ulama ahli hadis dan tafsir Ibnu Katsir dalam kitab tentang hari akhir memaparkan sejumlah hadits yang menjelaskan tanda kemunculan Dajjal dan sifat yang melekat padanya. Dikisahkan bahwa Dajjal akan memfitnah manusia selama 40 hari. Sehari pertama akan terasa seperti setahun. Sehari setelahnya seperti sebulan. Sehari setelahnya lagi seperti 1 kali Jumat atau seminggu. Lalu selebihnya
seperti hari-hari biasa. Dajjal akan mengembara di bumi agar orang-orang mengakui eksistensi dan kekuasaannya, serta berkenan untuk menjadi pengikutnya. Keberadaan Dajjal yang disebut akan menjadi tanda-tanda akhir zaman tersebut, sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan pada dalil berikut ini, yang artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim, sosok Dajjal si pembohong dan penyebar fitnah besar, disebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama, bahkan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat banyak orang tertipu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Kecerdasan dan tipu muslihatnya itu membuat Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Adapun pengikut Dajjal pada akhir zaman. Pertama, Yahudi. Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang. Yahudi dari Ashbahan sekarang masuk wilayah Iran dengan memakai baju tebal berjahit, yang artinya yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai silsan yang menutup pundak dan badan. Hadits riwayat Muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 64, yang artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Kedua, setan dan jin. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman, yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan waktu keluar setan dan jin tersebut adalah saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan. Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Ketiga, kaum Khawarij. Kaum Khawarij merupakan kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum ini digambarkan sebagai orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar, ilmu, dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandaian mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Adapun kelompok atau kaum Khawarij ini dikisahkan dalam sebuah hadis berikut ini, yang artinya akan keluar di akhir zaman. Sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama, sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang tidak bisa menahan nafsu disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmidzi. Kelima, orang maksiat umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Keenam, wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi. Sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis, dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Dajjal akan turun ke Markonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya
adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad diceritakan pula, orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang pengikut Dajjal. Amin ya robbal alamin.